Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Para pemirsa, kepada Allah kita panjatkan sujud syukur. Salawat dan salam kita sajikan pada Rasul yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, fenomena kehidupan dewasa ini, banyak orang yang telah berhasil meraih cita-cita dalam kedudukan, dalam materi, dan lain sebagainya. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang yang sesudah mendapat anugerah dari Allah itu tidak jelas kemana dimanfaatkan anugerah Allah itu. Di dalam karya seni berjiwa dakwah saat ini, kita akan menyaksikan seorang ibu rumah tangga yang berhasil dengan materinya, kehidupan duniawinya, tetapi suaminya ia sia-siakan. Anaknya tidak dia perhatikan, malah dilukai perasaannya. Dia mau berbuat musyrik untuk memperoleh kecantikan yang optimal. Bahkan dia pelihara laki-laki muda di mana-mana buat melampiaskan syahwat dan seksnya itu. Kalau orang sudah macam ini, saudara, halal haram, benar salah, tidak dia akan pedulikan sama sekali. Sebuah kisah tontonan yang sekaligus tuntunan buat kita bersama-sama. Hendaknya ini dijadikan sebuah tadhkirah, satu peringatan buat kita bersama-sama bahwa di ujung segala perbuatan yang Allah tidak ridhoi itu, pada akhirnya malapetaka yang dia peroleh. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga buat kita, dan kita semua dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang amat tercela itu kepada kita, kepada keluarga kita, cucu dan anak kita, masyarakat kita. Hendaknya ini menjadikan perhatian dan peringatan bersama-sama. Nah, saudara-saudara, selamat menyaksikan tayangan. Ma, sabar ya, Ma ya. Mama istighfar dong, Ma. Sabar, Ma. Dela bosan nih, Pak. Dela jalan ya. Dela nggak boleh ngomong begitu dong. Mamamu kan perlu teman. Dia itu udah mau mati, Pak. Ngapain ditolongin? Ngapain ditemenin? Manja banget sih. Lagian, Pak, Mama itu nggak bakal bisa sembuh. Udah parah, lihat aja, Pak. Udah deh, Pak. Dela jalan ya. Astagfirullahaladzim. Sabar ya. Jalan! Ayo coba jalan! Ayo! Ayo coba jalan! Ayo! Ampun, jangan cambuk saya. Sakit. Dosa seperti kamu harus merasakan sakit! Hah? Mama nyebut dong, Ma. Mama mesti harus nyebut, Ma. Ayo, Ma, ikutin Papa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu
Baru semalam Mama di rumah, sudah mau pergi lagi. Gak boleh saya pergi semau saya. Jadi Mas melarang saya? Bukan begitu, Ma. Aku kan suami kamu, Ma. Kenapa nggak dari dulu aja Mas melarang saya kalau saya pergi semau saya? Mas, apa yang Mas inginkan sudah Mas dapatkan semuanya dari saya. Jadi nggak perlu Mas ngajarin saya dan melarang-melarang saya. Ma, kita masih terikat tali perkawinan. Kita sudah tua, Ma. Dan kita sudah punya anak. Belakangan ini, dalam 1 minggu Mama 1 hari di rumah. Karir memang penting, Ma. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu keluarga, Ma. Gak perlu ya Mas mengajari dan menasihati saya. Saya ini bukan anak kecil lagi. Mama mau jalan dulu. Astagfirullahaladzim. Mama, Papa sholat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kamu benar-benar bodoh. Kamu tidak perlu mendoakan istrimu. Dia sudah menginjak-injak harga dirimu sebagai laki-laki, sebagai suami. Istrimu yang sekarang tidak pernah menghargai dan menghormatimu sebagai suami. Kamu sudah diinjak-injaknya seperti kotoran. Aduh Mas, kok muka aku jadi lembek lagi nih? Aku pengen tarik lagi ya, biar jadi kenceng lagi dan cantik. Itu sudah kodrat. Kita kan sudah tua, Ma. Nggak usah diapa-apain lagi lah. Jadi kamu maunya saya jelek dan muka saya peyot? Saya tahu, biar kamu bisa mencari perempuan yang lebih cantik kan? Kenapa sih, Ma, kamu ngomongnya begitu? Saya sebel ngeliat muka kamu. Dasar suami yang gak berguna. Sadar gak sih Mas? Apa yang udah Mas berikan untuk rumah ini? Penghasilan Mas aja berapa? Saya Mas yang kerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga ini. Sadar gak sih lo? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Hendra, istrimu adalah pengikut iblis yang paling setia. Semua ajaran-ajaran iblis dilaksanakan dengan sempurna. Doa-doamu tidak akan menyelamatkannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa istriku, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lo bayangin ya, Gak ya? Nyokap gue main gila sama temen kampus gue sendiri. Gila nggak dia? Gila gak? Gila, man!
Kalau lo mau cari om senang yang tajir, di sini nih tempatnya. Emangnya lo pernah dapat om senang di sini? Beberapa kali sih. Terus tahu nggak, duit dari si om senang gue pakai buat dugem. Gila udah. Bangsat! Dasar orang tua bejat. Gini ya kelakuan orang tua zaman sekarang. Gak sadar sama umur. Malu mah. Lubang kubur itu udah nungguin lo depan mata. Gila lo, gila. Monyet, dibayar berapa lo sama nyokap gue ini? Hah? Dibayar berapa? Hebat lo ya Tengil ya, hebat. Pagi lo jadi mahasiswa, malam jadi pelajar ladang. Gila. Udah gila, Tek. Udah gila dunia zaman sekarang. Gila. Diam kamu. Ah! Ah! Bangsat, minggat nggak lo dari sini? Atau lo mau nih botol gue pecahin ke kepala lo? Mau? Udah tek pas saya. Awas Tek, diam. Apa? Pergi, brengsek. Pergi. Sekarang lo. Malu, Deng. Udah lah, Del. Nggak usah dipikirin banget ya, Del. Bentar ya. Iya, Pak. Papa perlu teman bicara, Del. Kamu nggak mau nemenin Papa? Kamu nggak sayang sama Papa? Kamu nggak boleh benci sama Mama begitu dong, Del. Sejahat apapun dia adalah Mama kamu. Dia wanita yang melahirkan kamu. Dosa nanti kamu, Del. Pak, jangan bikin Dela kayak orang bego dong, Pak, di sana. Dela bosen, Pak. Dan asal Papa tahu ya, Mama itu dosanya banyak, Pak. Makanya dia matinya susah. Gini aja deh, Pak. Mama kita suntik mati aja, Pak. Biar dia nggak nyusahin kita berdua, Pak. Dia nggak nyusahin kita yang masih hidup. Astagfirullahaladzim. Dela, kamu nggak boleh bicara begitu. Mamamu itu sudah sangat menderita sekali di sini. Halah, Papa. Jangan terlalu belain dia dong, Pak. Biarin aja, Pak. Biarin dia tahu rasa atas perbuatannya dia, Pak. Astagfirullahaladzim. Udah ya, Pak ya. Dela lagi asik. Dela? Del? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Gila, bokap gue nyuruh gue ke sana nemenin dia. Nemenin nyokap gue. Bikin gue tambah bete, tau gak? Tambah kesel gue. Ah! Bibi. Mana sih Bibi, lama banget dipanggil. Mama mana? Mama ada di rumah kan, Bi? Ada. Sama siapa? Jawab, Bi. Sama siapa? Ih, si Bibi ini kayak orang bego ditanya. Tahu nih sama siapa dia nih. Sayang, kamu janji ya nggak akan ninggalin tante, please. Gak mungkin tante, aku nggak mungkin ninggalin tante. Tapi tante janji ya mau beliin aku mobil. Pasti dong, kan tante sayang banget sama kamu. Tante nggak bohong kan? Enggak dong sayang. Tante baik deh. Kamu cakep banget ya, cute banget tuh. Aku juga cantik kok. Iya. Dela! Mama! Dasar manusia bejat! Dela, apa-apaan sih kamu?
ada barang nggak? Kayaknya gue butuh deh. Ada, beres. Mas, sakit, Mas. Tolong lepaskan susuku, Mas. Siapa lagi yang ingin kamu santet, ha? Ini, Mbah. Saya ingin dia mati secepatnya dengan cara yang menyakitkan. Apakah dia lawan bisnismu? Bukan, Mbah. Dia musuh dalam selimut. Kapan kamu menginginkannya? Ya secepatnya dong, Mbah. Bisa diatur. Bisa diatur. Bahagia ya. Kocok dulu dong, Jeng. Iya, saya kocok. Siapa tahu kali ini kan saya yang dapat. Biar saya bisa dapetin berondong ini untuk 24 jam ya. Siapa? Nama saya. Lihat nih. Ya kan? Ya kan? Aduh, kamu milikku, sayang. Kamu tidak akan bisa menikmati berondong itu. Di atas tubuh kamu dia akan meludah. Kamu pikir bisa begitu saja merebut pacar gelapku? Sekarang wajahmu jelek dan membusuk, sahabatku. Kamu sudah menjadi iblis. Dan gerbang pertama yang akan kau masuki adalah gerbang neraka. Ya, gerbang neraka. Tetaplah menjadi sahabatku sampai arwahmu lepas dari ragamu. Jangan mencoba-coba menyebut nama Allah. Jangan, jangan. Sebutlah namaku, namaku. Ya, namaku. Ternyata aku lebih cantik daripada si Linda. Dia pasti kesel banget karena berondongnya aku yang dapet. Bek. Ntar gue telepon balik ya. Kenapa dia? Tante kok jadi begini? Tolongin saya. Tolongin saya. Tolongin saya. Tante, sorry banget, Tante. Sorry banget. Jangan tinggalin saya. Jangan tinggalin saya. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar. Ampunilah dosa-dosa istri saya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Istighfar, Ma. Istighfar, Ma. Allah. 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 Gak, bentar dong, Gak. Perasaan gue kok gak enak banget ya. Ayolah, yuk. Enggak deh, enggak. Gue gak jadi pakai, gue udah gak apa-apa kok. Kayaknya gue mesti nemenin bokap gue di rumah sakit. Kasian dia sendirian di sana. Jadi kita nggak jadi makan ya? Enggak deh, Gak. Dela. Ya udah sekarang lo gue anterin pulang aja ya. Terus gue langsung ke rumah sakit ya. Saya tidak bisa melakukannya. Dokter tega melihat penderitaan istri saya seperti ini. Jika saya memenuhi permintaan Bapak, sama artinya saya membunuh, Pak. Dengan keadaan seperti ini, dokter tega dan membiarkan dia sekarat sampai ajalnya. Iya. Pak Hendra bisa bicara empat mata sama saya? Baik. Mari ke ruangan saya. Azab yang kamu rasakan betul-betul menyakitkan, bukan? Kamu belum mati, Linda. Tapi tubuh kamu sudah bau mayat. Ma, sekarang sudah terlambat, Ma. Kenapa sih Mama tidak pernah mau mendengarkan omongan Papa? Hanya Mama dan Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Papa ikhlas kalau Tuhan menyambut nyawa Mama. Ma, istighfar, Ma. Sekali aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo, Ma. Katakanlah, Ma. Bicara, Ma. Ya Allah. Jangan biarkan istri saya menderita seperti ini, ya Allah. Kamu menginginkan kematiannya? Cekik saja lehernya atau jamkan jantungnya dengan belati. Itu akan mempermudah kematiannya. Ayo, lakukanlah. Dasar manusia bodoh. Ayo, lakukan. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi.
makin parah, Pak, Mama. Papa juga nggak tahu, Del. Mama membusuk, Pak. Ma, ayo bicara, Ma. Ma, bicara dong. Sudah tidak kuat bawa mama pulang, Mas. Del, tolong maafin Mama ya. Biar dia jalannya lapang dan tidak tersiksa seperti ini. Ya. Dia sudah maafin Mama kok, Pak. Syukurlah. Papa juga sudah panggil Ustadz untuk menolong Mamamu. Astagfirullahaladzim. Istri Pak Hendra pasang susuk di sekujur tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Dan itu semua harus cabut. Terus terang Pak Ustadz, saya dan anak saya tidak tahu kalau istri saya pasang susuk, Pak Ustadz. Lalu bagaimana cara mengeluarkannya, Pak Ustadz? Harus orang yang memasangnya yang mengeluarkan susuk itu. Dia harus bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, kita harus sabar. Semua susuk yang ada padanya sudah saya cabut. Kita tunggu beberapa saat. Saya permisi dulu, Pak.
Terima kasih. Ma, ayo Ma nyebut Ma. La ilaha illallah. Ayo dong. La ilaha illallah. Ayo Ma ikutin Papa, Ma. Ayo dong. La ilaha illallah. Coba lagi, Ma. Coba terus, Ma. La ilaha illallah. Ayo dong, Ma. Ayo dong, Ma. Ayo dong, Ma. Sebut nama Allah. La ilaha illallah. Mama! Mama kenapa, Pak? Mama kenapa, Pak? Innalillahi wa inna Mama! Mama! Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nah, para pemirsa, baru saja kita menyaksikan sebuah karya seni yang begitu cantik dan indah, yang membungkus nilai-nilai dakwah dengan hiburan yang disajikan kepada kita bersama-sama. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran tadi itu? Dalam hidup ini ternyata banyak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Manittakhadha ilahahu hawahu. Dia jadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Kalau hawa nafsu telah menjadi Tuhan kita, saudara-saudara, halal, haram, benar, salah menjadi kabur keadaannya. Ibu tadi kita lihat, dengan harta anugerah Allah, ia berbuat zina. Ia pelihara laki-laki muda. Ia habiskan harta di tempat-tempat berbuat maksiat. Ia tidak pedulikan kehidupan keluarganya. Padahal kalau si ibu tadi dengan hartanya dimanfaatkan buat berzikir, hatinya menjadi orang yang tenang, tentram, dingin, sejuk, dan indah. Dia jadi orang yang kaya lahir, tetapi kaya juga batinnya. Bagaimana orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, menjadikan harta dan syahwat, menjadikan terbenam di dalam kehidupannya? Saya bacakan ayatnya. Dalam An-Nazi'ah, saudara-saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma man tagha, kalau hidup kamu melampaui batas, ataral hayatad dunia, cinta dunia berlebihan, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka Allah akan menjadikan hidup kamu penuh kegelisahan. Di dunia kamu mendapat bahagian neraka, jahim. Di akhirat kamu akan mendapatkan siksa di neraka jahim yang amat memedihkan itu. Oleh karenanya, saudara, tidak ada kata lain buat kita sekarang. Apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita, mari kita habiskan buat beramal saleh, sebanyak-banyak amal saleh. Negeri ini masih banyak anak yatim yang perlu kita tolong. Masih banyak yatim piatu yang perlu kita bantu. Masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah. Masih banyak orang-orang fuqara masakin yang perlu kita santuni. Kalaulah semua kita menyadari menghabiskan harta di jalan yang Allah dan Rasulnya ridhoi,
Di dunia kita akan selamat, di akhirat kita akan ditimang-timang, disayang-sayang oleh Allah Zat yang maha berkuasa itu. Saudara, mudah-mudahan tontonan ini akan memberikan pesan dan kesan tersendiri kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang salehah, yang dengan itu Allah akan tersenyum memanggil-manggil kita dengan kalimat-kalimat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu. Jangan bohong! Saya nggak tahu. Di mana? Kamu jangan bohongin saya ya, Sri. Di mana surat tanahnya? Saya nggak tahu, Kang. Jangan bohong! Di mana? Hah? Orang ini sangat merepotkan saya. Bunuh dia. Iya, tapi Akang mau kemana? Kamu nggak sebanyak nanya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, Kang. Dari mana uang sebanyak ini? Akang main judi lagi ya? Iya, Kang. Masya Allah. Sudah, saya pergi dulu. Kang, Akang mau pergi kemana? Saya mau cari kerja. Kang. Hamba tidak tahu di mana Kang Dayat sekarang, ya Allah. Dan hamba tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Ya Allah, berilah hidayah kepadanya, ya Allah. Dan mohon lindungi keselamatan suami hamba, ya Allah.